Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke Jejak Podcast nih kawan-kawan. Tapi sebelumnya kayaknya kita tayang belum puasa nih video nih. Kita perlu disclaimer nih. Ini kita buat di sebelum puasa. Sehari sebelum puasa ya. Sehari sebelum puasa. Jadi tapi kita uploadnya malam nih. Iya, kawan-kawan sambil makan sambil buko kan. Betul. Nah, kita harus ini juga aku mau ngasih info bahwa podcast kita ini juga ditonton oleh kawan-kawan kesenian. Kawan-kawan kesenian, kemudian juga ada penonton setia kita di wilayah Batanghari ini. Oh, ada penonton setia yang menunggu konten kita. Ya. Perlu di-spill lah namanya? Tidak usah. Tidak perlu disebut namanya nih. Kayaknya kita undang lah. Ya, sudah. Nanti kita undang ya. Kapan kita undang ya namanya nih tadi ya. Soalnya dia pasti nonton nih. Video kita. Nah, karena ini nak dekat puasa, jadi kita minal aidin wal faizin. Kita nyari narasumber. Minal aidin wal faizin lah itu. Kita buat video vlog kita sebelum bulan puasa. Nah, hari ini kita berbincang-bincang santai, masih bisa minum, makan gitu kan. Cuman narasumber kita agak tegang hari ini. Santai. Iya. Beratnya nampaknya beban pikiran dia tuh banyak kan tuh. Banyak. Ya. Kemarin Be sempat di orasi kan. Aku sempat spill dikit kan di story dia. Dia spill soal geopark. Ya. Jadi siapa nih bintang tamu podcast kita? Nah, ini kita jauh nih datang ini nih. Dari mana? Dari Lubuk Dalam di Merangin sana. Dari Merangin nih. Jauh abang ini jalannya. Tadi baik kita nunggu hampir 2 jam. Wih, jalan kaki dari Merangin? Udah dari Mendalu tadi. Udah dari Merangin ya. Iya, jalan kaki dari Merangin. Bang, dengan siapa nih bang namanya? Nama saya Ashori. Sorry. Nah, abang ini biasanya apa kesibukan? Kesibukan sekarang bekerja di staf di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Nah, kenapa abang ini selalu berbicara tentang geopark? Karena mungkin geopark itu berada di daerah saya, berada di wilayah kampung halaman saya. Di mana? Di tempatnya di Merangin. Kalau saya sendiri di Desa Pradun Tebras, Kecamatan Morosiau. Bukan di Murai Batu. Bukan. Murai Batu bukannya burung. Murai Batu burung. Mungkin di situ dulu banyak burung murai batu. Betul. Nah, kalau yang abang perhatiin kan geopark ini kan batu bang, begitu berbicara. Betul. Kan batu-batu, cuman batu-batu. Kalau secara mata orang awam melihatnya batu biasa. Nah, apa sih yang menarik dari geopark? Apa istimewanya? Kalau secara geopark mungkin kalau orang awam nyebutnya seperti itu tadi bang. Cuman kalau kita nengoknya dari segi lain atau dari segi orang keilmuan geologi walaupun kita bukan dari sana, cuman ini kan sebuah kekayaan yang belum tentu dimiliki oleh setiap daerah gitu. Dan alhamdulillah kita di Jambi ini memiliki geopark di Merangin, di tepatnya di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Barat gitu. Nah di sana tuh terdapat fosil kerang, fosil daun pakis dan lain-lain. Nah itu menandakan bahwa di daerah kita dulu yang sekarang itu dataran tinggi adalah sebuah lautan gitu. Karena ditemukan fosil-fosil tadi. Berarti geopark ini dulu laut. Berarti Merangin ini dulu laut. Dengan dibuktikan dengan temuan-temuan tadi gitu. Iya. Jadi itu mengendap kemudian memfosilisasi menjadi batu. Setelah berjuta-juta, ratusan juta tahun. Selain fosil tumbuh-tumbuhan ada fosil hewan nggak? Kerang tadi ya. Kerang tadi membatu juga. Bukan semen. Bukan. Karena semen belum ada waktu itu. Oh, belum ada semen ya. Tapi sudah ada tambang. Waktu itu belum. Kalau sekarang banyak. Apa sudah mau habis? Hampir. Nah, seperti yang kita tahu nih, geopark ini kan salah satu objek wisata unggulan Merangin, bahkan mungkin provinsi Jambi.
Betul. Dan baru-baru ini juga sudah ditetapkan jadi warisan dunia Ya. UNESCO. Gimana tuh menurut pandangannya? Mungkin kalau sebelum ini kita mungkin lebih melihat prosesnya Muaro Jambi yang begitu rumit ya. Iya. Dan kita melihat proses geopark ini mungkin rumit juga. Tapi karena kita tidak melihat prosesnya, tiba-tiba kemarin ditetapkan global UNESCO Geopark gitu, sebagai warisan dunia yang ada di Jambi atau Taman Bumi yang ada di Jambi. Nah, geopark ini kan berfokusnya temuannya itu atau yang geoparknya itu ada di Kecamatan Rantang Pemarap dan Bangko Barat. Iya. Sekitar situ. Cuman kan itu zona kawasan geopark kan luas, meliputi beberapa kecamatan dari mulai Jangkat Timur, Jangkat, Muara Siau, Rantang Pemarap, Sungai Manaung, dan bahkan sampai ke Rantau Panjang yang ada tinggalan rumah tua di sana. Oh, berarti dekat kawasannya, ada pemukiman tadi ya? Sangat dekat, bahkan letak dari poster-poster yang disebutkan itu di ya nggak berapa jauh dari pemukiman desa di Air Batu itu. Ngapa abang nengok perut aku terus? Apa benci nih makanya? Dia tengok terus perut nih, ini bahaya gelombung dia. Nah, artinya sekarang setelah menjadi warisan dunia, geopark ini sendiri seperti apa pengembangan yang terjadi? Karena dulu kan aku kan sempat berkunjung juga nih di geopark waktu itu tahun 2014-2015. Sudah lama. Udah lama gitu kan. Sudah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun. 10 tahunan waktu itu. Nah, waktu itu memang waktu kunjungan kami itu belum ada jalan, akses jalan belum ada. Kemudian juga balik berkeringatan karena jalan yang jauh kan. Ngapa jalan kaki ke situ? Jalan kaki, bro. Lewat sama-sama. Lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi. Lewat puncak gunung, mendaki gunung, lewati lembah, itulah lagu Atori. Nah, apa fasilitas yang sudah terbangun di sana? Kan sebelum kita ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia kan, tentulah kita memperbaiki berbagai fasilitas lebih dulu, terutamanya di zona inti yang terdapat tinggalan warisan dunia tadi. Nah, alhamdulillah sebelum asesor datang atau sebelum penilaian itu di Desa Air Batu itu untuk akses yang Bang bilang tadi naik gunung turun bukit itu alhamdulillah sudah aspal. Sudah di aspal. Sudah di aspal sebelum penilaian tadi. Fasilitas pendukung lain waktu itu sudah bagus. Ada museum geopark, sarana prasarana, tempat parkir, ya tempat foto yang estetik itu di Desa Air Baru. Cuman kan permasalahannya kita ini kan pandai membangun, Susah merawat. itu ya tadi. Oh, tahu juga ya. Jadi sekarang posisinya terbengkalai fasilitas Tidak terawat lah istilahnya. Kalau terbengkalai kan nggak ada orang berkunjung, kan ada orang berkunjung, cuman mungkin dari segi perawatannya kurang. Dan juga seperti yang disentil oleh abang-abang di pertama tadi, pengetahuan masyarakat awam ini akan geopark itu kan ya cuma batu. Untuk apa kita harus ke sana? Bahkan mungkin orang awam tuh lebih tahunya harum jeram di sana gitu. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari geopark itu sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke desa-desa yang berada di zona-zona geopark tadi gitu. Nah, kalau kita sering mengikuti media sosialnya geopark itu mereka pasti terus berkampanye, bersosialisasi ke daerah-daerah inti tadi gitu. Nah, untuk menambah wawasan orang sekitar. Nah, kalau boleh tahu sendiri, ini kan pasca telah ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO sendiri, artinya kan ada retribusi nih yang dikenakan untuk para pengunjung. Kalau boleh tahu ini berapa? Kalau untuk angka itu saya kurang tahu Bang. Yang jelasnya untuk Merangin sendiri kita belum tahu pasti berapa PAD yang masuk masuk ke daerah dari zona-zona geopark tadi atau dari zona-zona wisata gitu. Karena mungkin ada sebagian tempat itu dikelola oleh yang Pokdarwis, Rekreator Rek Pemuda gitu nah. Tapi ada ya itu ya. Ada, cuman kita belum ada transparansi dari pihak terkait tentang itu. Berapa pendapatan per tahun, berapa yang disetorkan ke daerah atau ke ini itu belum kita lihat. Sebenarnya kalau dibilang geopark ini menjadi warisan dunia gitu, seperti apa sih keunikan sendiri kalau Hori melihat geopark ini? Kenapa
ditetapkan menjadi warisan dunia gitu. Padahal ini hanya batu tadi, kemudian ada fosil-fosil tadi, apa uniknya? Uniknya sesuai sepengetahuan saya, karena saya juga tidak terlalu mendalami di bidang geologi atau prasejarah batuan, beda seperti abang kita ini. Ya menurut saya itu kan sudah ratusan juta tahun, itu yang pertama. Kita Merangin ini kan yang di wilayah geopark ini kan wilayah dataran tinggi. Nah di wilayah dataran tinggi ditemukannya fosil-fosil biota laut gitu. Itu salah satu menurut saya pribadi Bang ya. Mungkin abang lebih mengetahui apa faktor-faktor lain gitu, faktor-faktor yang sangat mendukung gitu. Sebenarnya aku mau menjawab, tapi aku bukan narasumber. Apa? Itu kan sharing juga. Sharing. Aku kan moderator. Sharing nih belum ada apa di sini. Iya. Tapi katanya terakhir itu dibangun untuk yang perahu-perahu juga ya di sana sekarang. Perahu-perahu. Kalau di geopark itu yang di desa baru air batu itu perahu-perahu karet palingan. Untuk menunjang wisata arung jeram, pakai benen untuk arung-arung jeram. Kalau untuk perahu wisata kayaknya nggak cocok di sana. Kenapa? Sungai itu sungai aliran deras. Kecuali ada perahu, bantuan perahu itu dari pihak-pihak terkait itu ke Danau Baung misalnya. Nah kalau kita berbicara geopark sendiri ya, ini kan sudah menjadi warisan dunia. Dan saat ini apa sih yang menjadi kendala lah, yang sampai hari masih menjadi kendala untuk geopark sendiri dalam eksplorasi? Dari catatan-catatan yang dari diskusi saya terakhir dengan Bang Eko perwakilan dari Geopark itu Bang, sarana prasarananya tentu masih kurang. Itu salah satu catatan untuk penilaian di tahun depan. Salah satunya itulah rest area. Itu rest areanya itu rencananya di antara kecamatan Muara Siau, dan sampai sekarang itu belum ada. Kan kalau orang berwisata misalnya ke Jangkat, ke mana, belum ada rest area yang memang mumpuni lah yang untuk penunjang geopark. Sebelumnya pas asesor kemarin itu rest areanya tuh ada seperti ya kebun-kebun nanas di pinggir jalan. Itu yang dijadikan itu. Berarti wisata penunjang. Wisata penunjang. Nah kalau untuk masyarakat sendiri ini sudah dilibatkan sejauh ini dilibatkan untuk mengelola objek, mungkin objek wisatanya seperti di desa baru air batu ini kan ada namanya komunitas air batu river yang mengelola, yang berkesempatan mengelola arung jeram tadi, atau rafting dua sahabat di sana ya seperti itu. Berarti sebenarnya daya tarik orang berwisata ke geopark ini bukan geoparknya, bukan batuannya, tapi arung jeramnya berarti. Kalau sebagai orang awam, arung jeramnya. Nah, berbeda mungkin kalau sekarang itu kan di geopark itu kan bisa dikatakan salah satu kampus jauhnya mahasiswa teknik geologi ini. Mereka rutin melakukan penelitian di sana. Ya terlepas dari itu ya orang ingin arung jeram. Ada namanya di Mengkaring tuh, kawan-kawan tuh lebih kenalnya mandi-mandi berwisata di sana itu. Bukan nengok batuan. Bukan nengok formasi. Bukan. Lebih pengen berwisata itu. Ya harus kita akui gitu nah. Tapi kalau setelah ditetapkan ini juga kan kita berbicara kan konteksnya bukan hanya geologi. Betul, harus. Tapi kan hari ini kan ada arkeologi, ada sosiologi, antropologi, biologi juga masuk. Biologi. Itu sebenarnya terpenuhi nggak unsur-unsur itu? Secara penetapannya kemarin itu kata ya masih ada meninggalkan beberapa catatan. Salah satu catatannya seperti yang saya sentuh tadi untuk di arkeologi gitu. Di bidang arkeologi karena masih kurangnya sumber daya di sana waktu itu katanya kan. Nah, masih kurangnya daya sumber daya lah. Itu menjadi catatan-catatan untuk sebagai bahan-bahan pendukung untuk asesor lagi di tahun depan mempertahankan geopark ini. Padahal arkeologi itu sudah lahir 2014 ya. Betul, alumninya dari 2019 pun sudah ada. Sudah ada ya. Bahkan sudah banyak yang jadi pengangguran juga ya. Betul. Alumni ini. Bahkan untuk ahli-ahli batu itu sebenarnya sumber dayanya sudah sangat bagus ini. Bahkan bisa berbicara dengan batu dari mana kamu berasal, ini berasal. Ini hebat ini. Karena mungkin sejauh ini gini Bang. Ngobrol dengan batu. Sejauh ini menurut
pemikiran saya pribadi mungkin kurangnya komunikasi antara pihak dan juga kurangnya pengetahuan dari pihak kawan-kawan di Geopark sekali dengan sumber daya tadi gitu. Nah, tapi kan kalau kita berbicara sumber daya manusia SDM, Bapak sendiri kan seorang arkeolog ya, Pak. Betul. Nah, sejauh ini kontribusi atau keterlibatan Bapak dalam mengolah geopark ini sudah sejauh mana? Kalau untuk kontribusi secara pribadi ke geoparknya mungkin belum. Belum ada. Barulah di tahun ini rencananya mau lebih berkontribusi lah. Cuman sebelum ini untuk area penunjang geopark, kami juga termasuk salah satu pengelola wisata air terjun Putih Daber di Merangin. Dan di sana terdapat salah satu tinggalan sejarahnya itu makam-makam kuno. Ada makam yang Ratu Daber itu sudah saya muat, sudah saya expose di salah satu artikel saya, sudah terbit di berbagai media online. Dia baru di media saya ada. coming soon. Itu yang Bapak yang bikin jembatan itu kan? Betul. Iya kan? Yang Bapak cuma nge-vlog, yang lain bikin jembatan. Asli itu. Modal HP, modal kamera. Iya. Tapi perlu publikasi itu paling penting. Cuma sekarang itu di situ Bang, tahun ini kita sudah memperbaiki fasilitasnya, sudah punya gazebo, Sudah. jembatan itu sudah permanen. Kalau dulu kan bambu, Iya, iya. sekarang alhamdulillah sudah permanen. Jalan aksesnya sudah diperbaiki lah, Bang. Sudah beton.